Tapi ketika kita dulu membaca buku biografi dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Anda, di situ disebutkan oleh buku itu bahwa yang meminta Anda dicopot sebagai Pangkostrat adalah Pak Harto. Prabowo juga pernah marah besar kepada almarhum Presiden B.J. Habibie. Saat itu Habibie mencopot jabatan Prabowo sebagai Pangkostrat di tahun 98. Salam berjumpa kembali di channel Faktual News 77. Mungkin Anda hanya mengenal sosok Prabowo Subianto dan Titi Soeharto, tapi Anda tidak tahu bagaimana kisah cinta mereka berdua semenjak dipertemukan hingga berpisah. Lalu bagaimana perasaan Titi Soeharto selama puluhan tahun berpisah dengan Prabowo Subianto? Simak video ini hingga tuntas. Siapkan tisu dan jangan di skip video ini sehingga Anda benar-benar mengetahui isi hati Titi Soeharto sampai harus berpisah dengan orang yang dia sayangi, yaitu Prabowo Subianto. Kisah air mata Titi Soeharto bukan hanya sekedar kisah cinta dengan Prabowo Subianto, juga pengorbanan untuk bangsa dan negara ini. Dikutip dari jawapos.com, Titi Soeharto, nama panggilan dari Siti Haryadi, akhir-akhir ini selalu mendapat sorotan dari publik. Air mata Titi Soeharto mungkin jarang terlihat oleh publik, namun di balik air mata itu tersimpan kisah cinta dan pengorbanan yang luar biasa bersama Prabowo Subianto. Mantan suaminya yang kini menjadi calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Titi Soeharto dan Prabowo Subianto menikah pada tahun 1983, adalah pasangan yang serasi dan harmonis. Namun cinta mereka tidak berjalan mulus. Pada tahun 1998, saat Indonesia dilanda krisis politik dan ekonomi, hubungan mereka pun terancam dan dipaksa berpisah karena jalur politik. Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat dituduh terlibat dalam aksi penculikan aktivis dan berencana kudeta. Prabowo kemudian memutuskan tinggal di Jordania. Belakangan jagat media sosial dihebohkan dengan unggahan akun TikTok Seveniatul yang berjudul Air Mata Titi Soeharto. Diunggah pada Senin tanggal 19 bulan 2. Tulisannya sangat panjang, hampir 2000 kata, namun masih nyaman untuk dibaca, terutama bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam kisah cinta Prabowo Subianto dan Titi dari sudut pandang Titi Soeharto. Air mata Titi Soeharto tumpah ruah di hadapan orang tuanya, yaitu Pak Harto. Semua wanita sama apa yang diharapkan pada calon suaminya. Seorang pria yang dapat menjaga, melindungi dan selalu mendampinginya setiap saat. Tak peduli apakah wanita itu dari kalangan jelata, walaupun dari kalangan bangsawan. Bukanlah seorang suami yang kerap berjibaku dengan lumpur hutan rawa-rawa, apalagi bermain dengan kematian. Hal itu juga berlaku bagi putri kesayangan Soeharto, Siti Haryadi, seorang dari keturunan keraton yang selalu berbicara lembut dan jauh dari kehidupan keras dan kasar. Namun saat cinta datang, Titi tak bisa mengelak memilih suami seorang prajurit angkatan bersenjata Republik Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah menjadi saksi bersatunya dua keluarga Soeharto dan Sumitro ini. Lalu kemudian Titi pun mulai merajut asa rumah tangganya dengan angan indah dan bahagia hingga akhir hayatnya nanti. Saat itu keadaan negara berjalan dengan sangat berat. Aksi GPK sangat mengancam stabilitas nasional.
Mereka bergerilya di hutan-hutan untuk siap menyerang pasukan angkatan bersenjata Republik Indonesia dengan senjata otomatis. Puluhan tentara Republik Indonesia merenggang nyawa dengan tubuh penuh luka peluru. Pemerintah tak bisa tinggal diam. Banyak pasukan keamanan Republik Indonesia yang telah mereka bunuh. Prajurit ABRI pun diterjunkan untuk mempertahankan tutorial tumpah darah Ibu Pertiwi. Namun sayangnya, Presiden Soeharto tak tembang pilih saat mengirim prajurit untuk berperang. Bahkan suami dari putri kesayangannya yang belum menghabiskan masa bulan madu pun turut diterjunkan ke medan tempur. Bagi seorang prajurit, Prabowo selalu siap ditugaskan mengabdi pada negara, namun tidak dengan titik meski akhirnya harus pasrah dengan keadaan. Saat Prabowo mengangkat tas meninggalkan istri yang baru saja ia nikahi untuk bertempur, Titik menangis. Tak menyangka ayahnya begitu tega melepas menantunya mengadu nyawa di medan tempur yang penuh hujan peluru yang kapan-kapan saja bisa mengenai tubuhnya. Kenapa bukan yang lain saja? Itulah yang ada di benak Titik Soeharto waktu itu. Seorang prajurit ABRI, siapapun dia, harus siap membela negara, siap hidup di alam liar, siap mengadu nyawa, dan siap pulang hanya tinggal nama. Demikian pesan yang sering didengar Titik dari ayah kandungnya itu. Titik sangat mengerti hal itu, namun air mata tetap mengalir. Meski tak dapat mengubah keputusan ayahnya, tak dapat mengubah tekad saja Prabowo, dan tak dapat mengubah apapun. Beratus malam Putri Soeharto tidur dalam keadaan kesendirian dan selalu dihantui perasaan penuh khawatir yang mendalam. Meski berada di dalam kamar indah bak putri seorang raja, namun hatinya tak pernah merasa nyaman karena bulir-bulir air mata Titik kembali meleleh dan membasahi bantal lidang guling. Malam-malamnya ia lalui di atas pembaringan yang empuk, gizi makanan yang terjamin, pakaian yang elok. Sementara yang ada di pikirannya adalah, apakah yang sedang terjadi pada suaminya di luar sana? Apakah ia terluka? Apakah dia baik-baik saja? Apakah ia masih hidup atau sudah mati? Tak ada makanan yang terasa enak di lidah. Tak ada pemandangan yang terlihat indah di mata. Tak ada hiburan yang membuat senang di hati. Yang ada pemikirannya saat itu hanyalah Prabowo suaminya. Di tengah malam pekat gulita, Titik selalu memejamkan mata, pikirannya melayang jauh entah kemana. Sementara di tempat yang jauh Prabowo bergulat dengan dinginnya cuaca malam, perihnya perut karena lapar, dengan kondisinya letih dan sangat lelah harus tidur di atas rerumputan dan bahkan tanah lumpur di alam terbuka. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Titik kala itu selain hanya merintih di dalam doa dan memasrahkan suaminya kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai seorang wanita, Titik merasa ia telah diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Lebih dari itu, Titik bahkan merasa ia seorang tidak diperlakukan adil oleh negaranya. Kenapa rumah tangganya yang harus dikorbankan untuk bangsa dan negara? Kenapa kebahagiaan yang harus dijadikan untuk negara? Kenapa kebahagiaan yang harus digadaikan untuk negara? Tidak bisakah seorang Soeharto menukar Prabowo dengan prajurit lain? Ataukah setidaknya memerintahkan suaminya pulang ke rumah bareng sejenak saja? Titik rindu, Titik kangen suami bapak. Tangis Titik di hadapan Soeharto kala itu. Namun ayahnya dari dulu selalu hanyalah bisa menjawab, sabar ndak, sabar nak. Ketidakadilan dirasa Titik tidak hanya sampai di situ. Hatinya sedih dan berkecimuk, ingin rasanya menjerit dan berteriak keras sekeras-kerasnya. Sebagai seorang wanita, ujian yang dialaminya saat itu begitu berat, apalagi saat ia mulai hamil dan mengidam. Ia ingin bercerita, tetapi tak tahu harus bercerita dengan siapa. Kemana suaminya saat
bergolek sakit kemana suaminya saat ia mulai merasakan kehamilan, di mana suaminya saat mengidam, di mana Prabowo saat perutnya kerap mengalami kontraksi, di mana putra Suamitro itu kala dirinya mulai memasuki masa kelahiran, dan di mana pria yang selalu mengaku cinta kepadanya, ia saat ia harus merawat dan mengasuh putranya sendirian, ternyata pada Didit kecil yang selalu menunggu ayahnya pulang di depan pintu. Tanyakan pada Titi Soeharto apa rasa deg-degan hatinya ketika suaminya selalu berada di garis depan pada setiap pertempuran. Tanyakan juga pada Titik berapa tegar dirinya saat mendengar suaminya sempat berhari-hari hilang di tengah pertempuran, dan saat Prabowo ditemukan dalam kondisi pingsan dengan tubuh penuh semut dan ulat waktu itu. Prabowo selamat setelah nyaris saja tewas di medan pertempuran. Titik sulit menjalani kehidupan normal seperti saudara-saudaranya yang lain. Ibu Tini Soeharto yang telah dulu pernah mengalami seperti apa yang dialami putrinya mencoba menghiburnya, seraya mengajarkan bahwa cinta dan selamanya harus di sisi. Cinta tak selamanya selalu mendampingi. Cinta adalah pengabdian pada negeri, bahwa cinta adalah pengabdian dan cinta adalah pengorbanan meski harus beresiko tinggi dan menyakitkan hati, tutur Ibu Tin. Titik mencoba untuk belajar dari ibu kandungnya itu tentang apa yang disebut dengan kalimat mengabdi pada Ibu Pertiwi. Kisah keluarga yang tak memperoleh kasih sayang sempurna dari seorang suami dan ayah, nanya karena pembelah ideologi bangsa. Kisah suami dan ayah yang lebih memilih tidur di hutan, makan rerumputan dan dedaunan, minum air mentah, dan lebih memilih tertembak mati di medan tempur daripada sekedar membelai rambut anak dan istrinya dengan kasih dan cinta. Saat meledak peristiwa Mei 1998, Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto tiba-tiba dipersalahkan atas kasus yang tidak pernah ia lakukan. Prabowo Subianto dituduh melakukan serangan pelanggaran HAM. Pada kondisi di lembah, keluarga Cendana menuduh dia adalah pengkhianat keluarga Cendana. Dia harus diusir dan harus menceraikan Mbak Titik. Sebagai wanita, tak ada yang bisa dilakukan Titik pada masa itu selain kembali harus menumpahkan air mata. Putri Soeharto ini tak berhenti menangis. Suami yang sangat dia cintai saat itu tengah berada dalam kondisi difitnah, dan ironisnya keluarga besarnya tidak berpihak pada semua suaminya. Posisi Prabowo saat itu sangat tidak menguntungkan. Prabowo bersama sejumlah petinggi militer yang lainnya telah mati-matian mempertahankan stabilitas keamanan, entah bagaimana ceritanya. Justru menjadi difitnah akan menggulingkan kekuasaan Soeharto. Alasannya karena Prabowo dekat dengan sejumlah tokoh reformasi macam Amin Rais. Sementara itu, Titi tidak bisa berbuat banyak, berada dalam ketidakberuntungan. Semua keluarga militerisme yang notabene hanyalah tunduk pada satu pemerintah, dan si pemilik pemerintah adalah ayahnya, tak pernah membayangkan seumur hidup perjalanan rumah tangga akan berakhir tragis. Demikian rupa putranya, Didit, jelas akan sangat terpukul dengan apa yang terjadi pada ayahnya, yaitu Prabowo Subianto. Dan apa yang ditakuti Titik menjadi kenyataan. Pada tanggal 20 Mei 1998, Prabowo diusir dari Cendana. Prabowo di mata rekam militernya ia banyak dibenci perwira tinggi karena memiliki segudang keajaiban prestasi dan beraliran putih. Di mata Soeharto yang tak lain adalah martuanya ialah tuduh pengkhianat karena pro kepada rakyat. Sementara di mata rakyat Prabowo diklaim sebagai kaki tangan Soeharto, sedangkan ia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membela diri waktu itu.
Prabowo kala itu benar-benar berada dalam kondisi terjepit. Di sisi rakyat, Prabowo dianggap sebagai kaki tangan Soeharto. Sedangkan Soeharto menganggap Prabowo pro terhadap rakyat. Dia adalah pengkhianat. Setelah apa yang ia lakukan selama ini untuk negeri, bangsa, dan tanah air, setelah apa yang dia perbuat selama hidupnya untuk militer, dan setelah apa yang ia korbankan untuk rakyat, kini ia malah dikeroyok ramai-ramai, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi rakyat Indonesia. Nah, itulah tadi teman-teman kisah cinta perjuangan Titi Soeharto dan Prabowo Subianto. Silakan pemirsa Budiman menyimpulkan sendiri dan beri komentar di bawah ini kisah cinta Prabowo Subianto dan Titi Soeharto dan pengorbanan Prabowo Subianto terhadap negara, walau di ujung akhir militer Pangkostrat Prabowo dianggap pengkhianat dari rakyat, juga dianggap pengkhianat oleh pemerintah, yaitu mertuanya sendiri. Terima kasih telah mengikuti channel kami Faktual News 77. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.